Selamat Selamat pagi pagi. adik-adik. Jumpa lagi dengan acara sekolah minggu tapi Masih di rumah saja tentunya Miss iya, Heni. bersama dengan Miss Heni dan Nita. halo Mbak Nita. Halo Miss Heni. Gimana kabarmu? Puji Tuhan, luar biasa. Oke, sekarang kita mau menyapa adik-adik yang di rumah ya. Coba sudah siap belum ikut sekolah minggu? Mungkin kita ulangi lagi ya Miss Heni ya. Lebih semangat lagi menyapanya. Halo, semuanya sudah siap kan untuk sekolah minggu hari ini? Pasti sudah siap ya Mbak Nita Tentunya. ya. Nah, Oke. sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau main tebak-tebakan dulu Miss ini. Tebak-tebakan apa Mbak Kan Nita? kita lama ya nggak ketemu adik-adik sekolah minggu. Kira-kira Miss Heni masih ingat nggak adik-adik sekolah minggu yang namanya berawalan huruf M? Ayo siapa? Siapa ya? Monik. Ya Terus Monik. siapa lagi ya? Matthew. Matthew, betul Matthew. Terus ada Marvel. Oh ya Marvel ada. Terus siapa lagi ya? Siapa lagi siapa ya Mbak lagi? Nita ya? Banyak sebenarnya Miss. Saya sebutkan ya kalau Iya. Miss ini nggak tahu, ada Mbak Cantika. Oh, Itu kan iya. pakai M juga. Terus siapa Ada lagi? Mbak Stevi. Oh iya Mbak Stevi. Terus Juga. Mas Terus Ganen. Mas Ganen. Terus Mas Evan. Oh iya. Terus ada lagi Mas siapa ya? Mas Rendra. Oh, Itu kan iya. semuanya pakai huruf M, Miss. Oh iya ternyata Iya. banyak sekali yang pakai huruf M adik-adik. Nah, sekarang coba gantian saya yang kasih Apa, tebak-tebakan. Miss? Kalau yang diawali dengan huruf D, tahu nggak Mbak D. Nita? D itu Devon. Oh iya. Terus Deron. oh iya Diron juga. Terus siapa lagi dia itu? Daniel. Daniel. Terus yang Darren. Oh iya. Tapi masih Siapa ada lagi lagi ya? kayaknya loh. Masih banyak loh kayaknya loh Mbak Nita. Siapa ya Miss ya? Dek Nuela. Oh iya, Tuh. Dek Nuela. Terus Dek siapa lagi ya? siapa? Dek Vivi Lili. Oh iya, Dek Vivi Lili. Oh iya, itu. Iya. Terus Dek Yemima. Oh iya, Dek Yemima. Oh iya, Masih banyak ya Miss ya. Iya. Adik-adik yang lain juga mesti Iya. tentunya ya Miss ya. Mm-mm. Nah, sekarang kita mau juga menyapa adik-adik kita yang ada di Pepantan, Mbak Nita. Di Pepantan mana aja, Mbak Nita? Oh iya, ada adik-adik dari Pepantan Teras. Selamat pagi. Selamat pagi, Teras. Terus Ada dari Selo. Selamat Selo. pagi, Selo. Terus ada adik-adik dari Pepantan Sunggingan juga. Selamat pagi. selamat pagi. Terus ada dari yang jauh itu dari Pepantan Sangen. Selamat pagi adik-adik. Iya, semuanya semangat ya, Ya, mengikuti semuanya sekolah tentunya minggu. harus semangat mengikuti sekolah minggu walaupun sekolah minggunya secara online ya. Iya. Sebelum kita masuk sekolah minggunya, kita mau berdoa dulu. Kira-kira kalau adik-adik mau berdoa itu sudah siap belum dengan sikap doa yang Iya. baik itu? Nah, Iya. kita mau berdoa. Untuk doanya dipimpin dengan Miss Heni ya. Nanti adik-adik bisa menirukan Miss Heni berdoa. Yuk Oke. kita mau duduk yang manis. Kita Iya. mau lipat tangan. Lipat tangan. Kita tutup mata. Kita mau berdoa. Iya, ditirukan ya adik-adik ya. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk berkat-Mu, untuk berkat-Mu, kesehatan yang senantiasa Kau Kau limpahkan limpahkan dalam kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Saat ini Saat ini kami kami akan memuji, akan memuji, memuliakan namamu, dan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Kiranya Tuhan Tuhan menyertai menyertai dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga akhir. akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Oke.
Yuk biar kita lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita bangkit berdiri? Yo, semuanya kita bangkit berdiri supaya kita bisa memuji Tuhan dengan sukacita. Pujian apa Mbak Nita? Kita mau memuji Tuhan, aku diberkati karena diberkati. Tuhan sudah memberkati kita. Bisa kan adik-adik lagunya? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Ya, kita mau nyanyi bersama-sama, aku diberkati. Boleh pakai tepuk tangan ya. Ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Sekali lagi ya. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Ya, masih semangat adik-adik? Tentunya masih ya Mbak Nita ya. Harus tetap semangat, Miss. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi aja ya Mbak Nita ya. Lagu pujiannya pakai gerakan aja, Miss, biar Oh, adik-adiknya iya. tambah semangat. Nah, kira-kira lagunya apa ya, Miss, enaknya ya, Miss ya? Lagunya kalau yang itu bisa nggak ya adik-adik? Yesus pokok dan kita caranya. Bisa nggak ya adik-adik? Pasti bisa, gerakannya juga pasti sudah pada hafal ya Mbak Nita ya. Iya, karena kita sering Iya. menyanyikan sekolah minggu ya, Miss. Iya, kita pujikan sama-sama ya dengan gerakan supaya kita tetap bersemangat. Ayo, mari kita puji sama-sama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Wah, suka
bersukacita sekali ya menyanyikan pujian ini ya Mbak Nita ya. Iya Miss, karena di dalam Tuhan Yesus pasti kita akan berbuah. Itu ya Miss ya. Iya. Nah, adik-adik, kita mau membacakan hukum kasih nih. Nah, setiap minggu kita selalu mengingat hukum kasih itu. Kita mau membacakannya sambil gerakan ya Miss ya. Iya. Tentunya adik-adik bisa. Sudah bisa pasti. Yuk. Kita mau bareng-bareng ya mengucapkan hukum kasihnya ya. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tiap minggu kita selalu mengingat hukum kasih itu ya Miss ya. Betapa Tuhan mengasihi kita, kita pun juga harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Iya. Nah, sekarang sebelum nanti kita mau masuk ke firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita dengan pujian pujian apa ya Mbak Nita ya? Pujiannya itu bagaimana kalau kita baca kitab suci aja Miss. Oh iya. Ya, karena kalau mau mendengarkan firman Tuhan kan biasanya kita buka kitab suci dulu. Kita baca firman Tuhannya dari mana sih? Adik-adik mesti tentunya akan bertanya seperti itu ya. Kita mau menyanyikan baca kitab suci. Bisa ya adik-adik ya? Yuk kita pujikan bersama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang sebelum kita masuk firman Tuhan, adik-adik silahkan duduk yang manis ya. Duduk yang manis, yang rapi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dengan Miss Heni dan Mbak Nita kan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sikapnya bagaimana kalau mendengarkan firman Tuhan? Lari-lari ke sana kemari, terus ketawa ketiwi, terus usrek sana sini? Enggak ya, yang pastinya pasti adik-adik GKJ Boyolali pasti keren-keren, hebat-hebat. Kalau mendengarkan firman Tuhan, pasti sudah siap dan sudah mendengarkan dengan baik nantinya. Nah, kita mau berdoa dulu tapi duduk yang bagus, sikap berdoa, kita mau berdoa terlebih dahulu supaya firman Tuhan yang ada pada hari ini nanti dapat dirasakan oleh adik-adik semuanya. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga mulia, terima kasih karena minggu ini kami bisa berjumpa kembali dengan adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tempat kami sekarang ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Nah, adik-adik sudah siap ya? Miss Wiwin nggak mau loh ya nanti di tengah-tengah baru mendengarkan firman Tuhan lari keluar. Karena apa? Ada layangan putus, lari keluar. Ada bau, enak makan dulu. Jangan ya, sebentar saja sisihkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oke? Pasti oke. Nah, hari ini ceritanya kita diambil dari siapa yang punya Alkitab ya? Coba dibawa dulu. Diambil dulu. Sudah semuanya? Sudah siap? Oke. Dari Matius.
Kira-kira kalau kitab Matius itu ada di Perjanjian Lama atau Baru ya? Iya, betul, di Perjanjian Baru. Matius 13, sudah ketemu belum? Coba dicari dulu. Matius 13. Oke, sudah ketemu? Matius 13 ayat yang ke-23 saja kita akan baca bareng-bareng. Matius berapa tadi? Betul, Matius 13 ayat yang ke-23. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Firman Tuhan hari ini dari Matius. Nah, sekarang Miss Win mau cerita ini. Ceritanya, sebelum ke cerita, Miss Win mau tanya dulu nih. Di rumah siapa yang punya pohon? Siapa? Siapa ya? Pohon ditanam di halaman rumah pastinya ya, enggak di dalam rumah ini. Pohon yang ditanam di depan rumah atau di belakang rumah atau di samping rumah. Siapa? Ya, ada yang saya Miss, saya punya pohon jambu, saya punya pohon mangga, saya punya pohon alpukat, saya punya pohon durian. Ya. Nah, kalau Miss Wiwin itu nggak punya sayangnya ya, halamannya itu sempit. Tapi Miss Wiwin punya di sekolahan, di Tunas Kinasih. Yang pernah main di Tunas Kinasih pasti tahu toh, di depan ada pohon mangga. Nah, pohon mangganya besar dan sering berbuah juga. Nah, punyanya teman-teman yang ada di rumah, adik-adik di rumah, berbuah enggak? Oh iya, berbuah. Besok kalau berbuah, Misin main ya. Boleh enggak nyicipin buahnya? Boleh. Terima kasih. Nah, ini ceritanya ada seorang anak di pedesaan. Nah, anak ini sekolah. Sekolahnya di mana ya? Sebentar. Sekolahnya di Tunas Kinasih aja. Kan kita punya sekolah Tunas Kinasih. Jadi sekolahnya ini di Tunas Kinasih. Namanya Dina. Dina itu sering main di tetangganya. Tetangganya namanya Arum. Nah, di rumah tetangganya, Dina itu suka melihat pohon jeruk. Pohonnya sering berbuah dan buahnya itu manis. Dia berandai-andai, seandainya di rumahku punya pohon jeruk ya, pasti aku tidak usah ke rumahnya Arum. Terus Arum gak usah ngasih aku gantian yang ngasih. Nah, adik-adik, si Dina itu pulang ke rumah. Kemudian si Dina bertanya sama ayah sama ibunya. Ayah, aku pengen pohon jeruk kayak di tempatnya si Arum. Boleh nggak ya? Nah, karena si Dina itu adalah anak yang rajin membantu orang tuanya di rumah, ayahnya dan ibunya, oke, kamu mau pohon apa? Kita nanam pohon apa, Dek? Nah, kemudian Dina, ya sama kayak yang di tempatnya Arum dong, pohon jeruk. Boleh nggak ya? Boleh. Besok pulang kerja, ayah belikan pohon jeruk. Baik ya, Dina tunggu ya. Nah, keesokan harinya adik-adik, ayah Dina pulang kerja. Kira-kira bawa nggak ya pohon jeruknya? Bawa nggak? Iya, ayah Dina tetap menepati janjinya. Dia membawakan pohon jeruk, tapi masih segini.
masih kecil, nggak kayak punya arum yang sudah besar, sudah tinggi, besar, sudah berbuah. Nah, si Dina agak kecewa. Ya, itu kan masih kecil. Aku kan pengennya yang kayak punyanya arum yang sudah besar, berbuah, lebat. Nah, kemudian ayah Dina menjelaskan pada Dina. Dina, pasti pohon jeruknya yang punya arum dulunya juga segini kecil. Kemudian mereka tanam, mereka rawat, mereka kasih pupuk, mereka kasih rami. Lama-kelamaan pohon itu akan menjadi besar dan berbuah seperti yang arum sekarang punya. Nah, Dina, sekarang kita mulai dari awal, dari nanam, kemudian merawat, menyirami, memberi pupuk, kemudian nanti lama-kelamaan akan menjadi pohon yang besar, kemudian berbuah, buahnya dapat kita nikmati bersama. Oh, begitu ya. Dina kira itu langsung beli pohon besar, terus nanti bisa berbuah langsung dimakan. Loh, enggak Dina. Nah, sekarang ayah mau cerita ini. Ceritanya ini tentang seorang petani yang mempunyai sawah yang luas. Sawah yang sangat luas. Nah, ceritanya begini. Pak petani itu setiap kali menaburkan benih. Suatu kali karena Pak petani ini adalah petani yang handal, yang dia kalau nanam itu pasti subur gitu. Nah, Pak petani itu menaburkan benih, ya tabur aja ke sana kemari. Pak petani menabur pertama benihnya jatuh di pinggir jalan. Kemudian Pak petani, biar nggak apa-apa lah di pinggir jalan. Kemudian dia menabur lagi, jatuh di bebatuan. Ya sudahlah, nggak apa-apa, pasti nanti juga akan tumbuh. Kemudian menabur lagi di semak berduri. Pak tani juga, aku itu kan petani handal, pasti nanti juga akan berbuah. Yang keempat, ya disebar di tanah yang sudah diberi pupuk, yang subur, yang pastinya akan berbuah dengan baik. Nah, minggu berganti minggu, Pak petani melihat benih-benih yang tadi sudah disebarkan. Pak tani melihat yang di pinggir jalan tadi. Wah, yang di pinggir jalan itu ternyata nggak ada. Di mana ya? Di mana kira-kira? Siapa yang tahu yang di pinggir jalan? Iya, tentunya ya kesapu lah sama motor yang lewat atau dimakan burung-burung yang lewat. Jadi benih yang ditanam Pak tani tadi gimana? Ya nggak berbuah. Yang kedua, benih yang ditabur tadi di mana, Dek? Iya, di batu. Tumbuh nggak kira-kira kalau di batu? Enggak. Tumbuh. Apa yo? Iya. Dia yang ditabur di batu itu dia memang tumbuh, tapi dia akan mati. Lama-kelamaan dia akan mati karena terkena sinar matahari, nggak dapat makanan, ya mati. Yang ketiga tadi di mana? Betul, di semak berduri. Kira-kira tumbuh atau mati ya? Siapa yang mau jawab ini? Jangan pergi dulu, ini firman Tuhan belum selesai loh ya. Kita dengarkan sedikit lagi. Jangan beranjak dulu, oke? Tadi apa pertanyaannya? Iya, yang di semak berduri tadi hidup apa mati? Iya, dia bisa tumbuh, tetapi dia tidak bisa berbuah. Bertumbuh dengan lebat ya nggak bisa.
Jadi dia apa ya Dek namanya, nggak bisa keluasa, kesana kena duri, kesana nggak bisa tumbuh dengan baik. Dia bisa bertumbuh tapi tumbuhnya tidak bagus. Nah, yang keempat di mana tadi? Betul, di tanah yang subur. Pasti ini berbuah dengan baik sekali. Dia berbuah dengan menyenangkan. Tidak ada yang mati sama sekali karena dirawat oleh Pak Petani dengan pupuk disirami. Jadi tumbuhan yang baik. Nah, itu tadi ceritanya Dina. Itu juga ada di Alkitab, di Matius. Berapa tadi? 13. Iya. Itu ada Dina ceritanya di Alkitab. Oh, begitu ya. Berarti kita harus apa ya? Kita harus merawat tanaman itu supaya tumbuh dengan baik, dengan subur. Nah, adik-adik, seperti cerita ayah Dina tadi ya. Ayah Dina tadi sudah memberitahu Dina, tanaman harus dirawat dari kecil sampai besar. Kemudian ayah Dina tadi juga bercerita tentang seorang petani yang menaburkan benih-benih pada 4 tempat. Nah, sekarang adik-adik, dari firman Tuhan tadi, kita bisa tahu ya, di Matius 13 ayat yang ke-23, bahwa benih itu ditanam di 4 tempat. Ada di bebatuan, di pinggir jalan, semak berduri, dan di tanah yang subur. Adik-adik milih di mana ya kalau menjadi benih ya? Bibit itu mau disemai di mana adik-adik? Ayo. Aku mau di batu, mau di pinggir jalan, nanti ketemu sama burung dimakan, atau di semak berduri yang nggak bisa leluasa tadi. Iya, pinter, pasti milihnya di tanah yang subur. Nah, adik-adik, itu pilihan yang sangat luar biasa. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus rajin menyirami iman kita. Gimana caranya? Gimana caranya ya? Supaya kita selalu mendapat makanan, kita juga harus menyirami diri kita dengan memuji nama Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, rajin sekolah minggu. Adik-adik, walaupun saat ini sekolah minggu masih di rumah saja, Miss Win tahu pasti jenuh, pasti bosen. Halah, nanti yang tugas cuma itu Miss Win. Halah, yang nyanyi Mbak Laras. Bosan, ya toh? Nah, kalau bosan kita nggak akan dapat apa-apa, Dik. Kita harus tetap rajin, harus tetap semangat. Pasti Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan. Iman kita pasti akan terjaga dengan baik karena kita selalu dekat sama Tuhan. Nah, adik-adik, yakin ya, Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan menyertai kita dimanapun adik-adik berada. Itu yang bisa Miss Win bagikan pada adik-adik hari ini. Minggu ini, semoga tidak ada yang ngilang ya. Tiba-tiba, wah Miss Win gak ada yang mendengarkan, di mana ini ya? Semuanya pasti masih duduk mendengarkan. Miss Win yakin adik-adik ada di rumah masih mendengarkan firman Tuhan sampai selesai. Nah, aktivitasnya gampang ini. Gampang sekali. Sudah nggak usah mikir, kemarin ada yang dengar nih Miss Win, wah bosen mau warnai terus. Ya toh? Nah, sekarang minggu ini udah nggak usah pakai pensil, nggak usah pakai krayon, nggak usah pakai apa-apa. Tetapi kalian harus membantu
ayah ibumu di rumah menyirami tanaman yang ada di rumah. Bagaimana? Susah? Enggak kan? Sangat mudah sekali. Jadi nanti bisa dikirim fotonya pas nyiramin atau membantu ayah dan ibumu di rumah. Oke? Siap? Sip. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita berjumpa minggu depan ya. Adik-adik, Tuhan Yesus menyertai adik-adik dimanapun berada. Amin. Bagaimana adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan? Bagus kan? Bagus ya Mbak Nita? banget ceritanya ya Miss ya. Nah, setelah kita tadi mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Duduk yang manis, kita mau berdoa bersama doa Bapa kami. Oke, kita berdoa bersama Mbak Nita. Ya, Mari. mari. Bapa Bapa kami yang di ada surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, setelah doa Bapa kami, adik-adik kita mau menyanyikan pengakuan iman rasuli. Kita mau nyanyi lagu Aku Percaya, tapi adik-adik berdiri ya, berdiri yang bagus, sikapnya yang tegak, karena kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Nah, nggak terasa ya Miss ya, sekolah minggunya sudah berakhir. Oh iya, sudah selesai. Kita akan mengakhiri kegiatan kita, tapi kita mau minta adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Tadi habis kita pengakuan iman, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dulu ya Mbak Nita ya. Ya, tapi sebelumnya Miss, saya mau mengingatkan, jangan lupa aktivitasnya dikirim ya adik-adik. Iya. Nah, kalau ternyata pas hari Minggu itu saya nggak sempat ngirim, nggak apa-apa, dikirimkan hari berikutnya nggak Iya, apa-apa nggak ya Miss ya. apa-apa. Jangan lupa ya, Jangan kami lupa. tunggu loh ya. Iya. Nah, kita akan memujikan pujian yang terakhir, yaitu pujian kasihnya seperti sungai. Ya, karena kasih Tuhan senantiasa seperti sungai yang mengalir dalam kehidupan kita. Oke, mari kita pujikan bersama-sama. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku.
seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke. Sekolah minggu sudah selesai, kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye. Dadah.